Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kebahagiaan dan kesedihan agar manusia menyadari nikmatnya kebahagiaan sehingga ia bersyukur dan mau berbagi. Kehidupan ini tidak akan selamanya indah. Senang dan duka datang silih berganti. Hal ini semakin memantapkan hati seseorang untuk menilai kehidupan dunia ini adalah bersifat semu. Di dunia yang hanya dirasakan kebahagiaannya semu, kesedihannya juga semu. Ada nantinya kehidupan yang abadi, yang selanjutnya di hadapan kita itu adalah negeri akhirat. Negeri akhirat yang akan abadi dan hakiki kita di sana nantinya. Di sanalah tempat peristirahatan dan bersenang-senang yang sebenarnya, yang hakiki, yang abadi, yakni di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh limpahan rahmat dan kenikmatan. Atau sebaliknya, yaitu kesengsaraan yang hakiki di neraka yang panas membara. Tempat kembali bagi orang-orang yang senantiasa durhaka kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Teringat terhadap suatu perkataan yang tersimpan di dalam hati sanubari kita, di mana seorang pernah menasihatkan, ketahuilah yang selamat hanyalah sedikit. Sesungguhnya tipuan dunia akan hilang. Semua kenikmatan selain surga akan sirna. Dan semua kesusahan yang engkau rasakan selain neraka adalah keselamatan. Perlu kita sadari bahwa yang namanya kesenangan dunia dan kesengsaraannya adalah ujian dari Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apakah menjadi hamba yang bersyukur saat kita diberi nikmat dan bersabar saat kita diberikan cobaan, ataukah sebaliknya? Karena dunia ini adalah darul ibtila, yaitu negeri tempat ujian dan cobaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang artinya, wahai manusia, kami akan menguji kalian dengan kesempitan dan kenikmatan untuk menguji iman kalian, dan hanya kepada kamilah kalian akan kembali. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Ikrimah pernah mengatakan, setiap insan pasti pernah merasakan suka dan duka. Oleh karena itu, jadikanlah sukamu adalah syukur dan dukamu adalah sabar. Senang dan duka
adalah merupakan sunnatullah yang pasti akan mewarnai kehidupan kita di dunia ini. Tidak ada seorang manusia pun yang terus merasakan senang dan tidak pula terus dalam duka dan kesedihan. Jadi suka dan duka ini akan selalu silih berganti. Semuanya akan merasakan senang dan duka datang silih berganti. Lihatlah generasi terbaik umat ini. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun pernah merasakan kesedihan. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan keadaan mereka saat kekalahan yang mereka alami dalam perang Uhud. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi wa liya'lamallahu allazina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Wallahu la yuhibbul zalimin. Yang artinya, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan supaya Allah ingin memberi bukti kebenaran kepada beriman dengan orang-orang kafir dan menjadikan sebagian di antara kalian sebagai syuhada. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kebahagiaan dan kesedihan agar manusia menyadari nikmatnya kebahagiaan sehingga ia mau bersyukur kemudian berbahagia. Setelah itu dia akan berbagi. Dan sempitnya kesedihan diciptakan agar ia tunduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Rahmat dan mengasihi serta tidak menyombongkan diri. Hinggalah ia mengadu harap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala semata. Merendah, merengek di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersimpuh pasrah kepada Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seperti aduannya Nabi Ya'qub alaihi salam saat lama berpisah dengan putra tercintanya, yakni Nabi Yusuf alaihi salam. Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan di dalam Al-Quran, Innama ashku bathi wa huzni ila Allah, yang artinya, sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan penderitaan dan kesedihanku. Quran surah Yusuf ayat 86. Ada saja hikmah dalam ketetapan Allah yang maha hakim atau maha bijaksana itu. Wa annahu huwa adhaka wa abka, yang artinya dan dialah Allah yang menjadikan seorang tertawa dan menangis. Quran surah An-Najm ayat 43. Oleh karena itu, tidaklah tercela bila seseorang merasa sedih. Itu adalah naluri. Tidak ada salahnya bila memang sewajarnya. Terlebih bila sebab-sebab kesedihan itu suatu hal yang terpuji. Seperti yang dirasakan orang-orang yang beriman saat melakukan perbuatan dosa. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa itu adalah tanda keimanan seseorang. Man sarrathu hasanatuhu wa sa'atu sayyi'atuhu fahuwal mu'min, kata Rasulullah. Yang artinya, barang siapa yang merasa bergembira karena amal kebaikannya
dan sedih karena amal keburukannya, maka ia adalah seorang yang beriman. Hadis riwayat At-Tirmidzi.